Halo book lovers, pada cerita sebelumnya, Sinta Moksa atau lenyap. Setelah Rama menemuinya, bagi yang belum tahu, kalian bisa klik part 1. Setelah Sinta Moksa, Lawa dan Kusa tinggal bersama ayahnya, hingga Rama lanjut usia. Sampai akhirnya Rama yang sudah berusia senja, menyusul kepergian Sinta. Sebelum wafat, Rama membagi kekuasaan Ayodhya menjadi 2 untuk Lawa dan Kusa. Kisah Rama dan Sinta kita akhiri dulu. Kini kita menuju Satya dan Manekal. Keduanya adalah rakyat biasa yang menjadi korban persembahan kuda dari Ayodhya. Seperti pada video sebelumnya, Satya telah menyaksikan sendiri. Upacara persembahan kuda telah menghancurkan segalanya, orang tua, kerabat, maupun desanya. 1 tahun berlalu sejak itu. Satya kembali pada aktivitasnya semula. Ia tengah mencangkul. Dan ia bisa melihat kambing-kambingnya merumput. Diam-diam Satya tersenyum. Untuk pertama kali dalam hidupnya, bersama kawan-kawan sebayanya, Satya membangun kembali segalanya dari awal. Dan tiba-tiba saja seorang temannya datang, mengabarkan ada seorang juru cerita tua datang. Satya tidak menyadari bahwa yang ditemuinya adalah Walmiki. Sementara di tempat lainnya, kita akan bertemu dengan Maneka, seorang wanita penghibur. Semalam ia bermimpi melihat kuda putih. Pagi harinya ia dicari oleh banyak orang. Mereka bertanya pada Maneka, di manakah si kuda putih berada? Maneka menjawab tidak tahu apapun. Ia mengaku hanya bermimpi melihatnya. Bagaimana mungkin mereka melihat kuda putih dalam mimpi Maneka? Ini peristiwa aneh. Sejak saat itu, hidup Maneka menderita. Hampir semua orang di kota itu ingin tidur dengannya. Antrian pun memanjang. Bahkan Maneka tidak sempat mengurus dirinya sendiri. Sahabatnya sesama wanita penghibur bernama Sarita menawarkan diri menggantikan Maneka yang tampak sangat kelelahan. Namun orang-orang tidak peduli. Mereka hanya menginginkan Maneka. Maneka dan Sarita bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana seekor kuda putih masuk ke jendela Maneka saat Maneka sedang memimpikannya? Ternyata Maneka memiliki rajah kuda putih di punggungnya sejak ia lahir. Seorang cendekiawan mengatakan kepada Maneka, itu adalah persembahan kuda yang telah menimbulkan bencana di seluruh benua. Menurutnya, ia harus bertemu dengan Walmiki, sang penulis kisah Ramayana dan persembahan kuda. Siapa itu Walmiki? Begitu Maneka bertanya, peristiwa ini memang aneh, tapi inilah yang akan mengubah nasibnya. Dan nanti mempertemukannya dengan Satya. Hingga pada suatu malam di dekat jendela kamar Maneka, terlihat sosok lelaki berserban yang menutupi seluruh wajahnya. Ia berjalan kaki, membawa 6 ekor keledai. Disereknya yang terdepan, diikuti 5 ekor sisanya. Masing-masing keledai membawa keranjang. Ia berhenti di bawah jendela Maneka, lalu menirukan suara burung hantu. Jendela kamar Maneka terbuka. Terlihat 2 orang keluar jendela, masuk ke dalam keranjang. Rupanya 2 orang itu adalah Maneka dan Sarita. Kemudian lelaki itu menutupi keduanya dengan tumpukan sabut kelapa. Begitu pula dengan keranjang lainnya. Sarita berbisik kepada Maneka agar tidak berisik. Sebentar lagi mereka melewati para penjaga. Jika sampai ketahuan, mereka bisa dihukum berat. Hukuman bagi budak penghibur seperti mereka adalah dirajam sampai mati. Maneka merasa gatal-gatal. Tapi Sarita menyuruhnya untuk diam. Seorang penjaga mendekati lelaki berserban. Ia bertanya mau kemana tengah malam begini. Lelaki berserban menjawab, ia hendak ke kota sebelah untuk berdagang. Sebelum sampai, ia ingin beribadah dulu di suatu tempat. Lelaki berserban menjawab sambil meraba gagang belati di balik jubahnya. Penjaga bertanya lagi, sabut kelapanya sangat banyak. Di mana kayunya? Lelaki berserban menjawab, kayu sudah habis terjual. Tinggal sabut kelapa saja. Penjaga tak bertanya lagi, ia segera membuka pintu gerbang. Beberapa saat ketika dirasa aman, Sarita dan Maneka keluar dari persembunyiannya. Seumur hidup, baru kali ini mereka menghirup udara bebas. Lelaki berserban mengingatkan agar jangan gegabah. Mereka belum jauh dari kota. Maneka melihat ke arah belakang. Tiba-tiba saja ada sekumpulan cahaya api mendekat. Mereka telah ketahuan. Dan sekarang sejumlah penunggang kuda mengejar mereka. Lelaki berserban menyuruh Sarita dan Maneka naik keledai. Sayangnya, Sarita terjatuh dari keledainya.
Sejenak lelaki berserban dan Maneka berhenti. Namun Sarita mengibaskan tangan, menyuruh keduanya agar melanjutkan saja. Keduanya terpaksa melanjutkan tanpa Sarita. Sarita berlari seorang diri ke arah sebuah bukit. Ia bermaksud mengalihkan perhatian para pengejar. Maneka menoleh ke belakang. Ia melihat Sarita menusukkan belati ke tubuhnya sendiri. Maneka menangis keras, meneriakkan nama Sarita. Sarita telah mengorbankan dirinya untuk Maneka. Lelaki berserban berhenti di sebuah lereng. Ia melepaskan semua keledainya untuk mengecoh pengejar. Ia mengajak Maneka menuruni lereng, lalu turun ke sungai. Dengan menyusuri aliran sungai barangkali bisa selamat. Seumur hidupnya, Maneka tidak pernah ke sungai. Lelaki berserban naik ke atas batang kayu. Ia menarik Maneka untuk naik. Mereka terhanyut oleh aliran sungai. Maneka hanya bisa mendekap batang kayu itu sekuatnya. Saking lelahnya ia sampai tertidur. Ia tidak tahu kemana arus ini membawanya. Maneka tersadar ketika pagi menjelang. Sungai itu melewati suatu padang rumput. Ia mendengar seseorang berteriak menyuruhnya segera naik. Di depan ada arus kuat. Maneka melihat lelaki berserban masih tengkurap. Di punggungnya tertancap panah. Ia sudah mati. Maneka berkata, ia tidak bisa berenang. Orang yang mengingatkannya turun ke sungai. Ia anak laki-laki yang nampaknya lebih muda darinya. Anak laki-laki itu menarik Maneka, menolongnya keluar dari sungai. Lelaki berserban dibiarkannya terbawa arus. Maneka berterima kasih dan memperkenalkan dirinya. Anak lelaki itu mengenalkan dirinya sebagai Satya. Dan dimulailah petualangan mereka berdua. Seolah dipertemukan karena tujuan mereka sama, yaitu mencari sosok Walmiki. Beruntun, Satya memiliki pedati yang tarik kerbau, sehingga mereka tidak akan kelelahan. Di pedati juga ada banyak gulungan naskah. Satya rupanya bisa membaca dan menulis. Sambil berjalan, Satya mengajari Maneka membaca aksara. Namun tiba-tiba mereka dihadang seorang lelaki bertampang seram. Setelah persembahan kuda, seluruh anak benua kacau balau. Budaya, agama, pengetahuan, hukum, dan kemanusiaan telah terbakar habis oleh pasukan Ayodhya. Maka tidak heran kejahatan di mana-mana, termasuk yang menghadang mereka. Satya sudah siap dengan goloknya, namun Maneka punya rencana lain. Ia menawarkan dirinya kepada si penghadang. Maneka menunjuk ke arah rerumputan. Tanpa pikir panjang si pria mengiyakan. Ia langsung menerjang Maneka. Maneka tampak membiarkan saja. Begitu lengah, Maneka menusukkan belati ke punggung pria tersebut, menembus jantung. Ia mati seketika. Dengan tenang, Maneka kembali melangkah menuju Satya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Keduanya tidak tahu sama sekali keberadaan Walmiki. Satu-satunya arah Walmiki adalah ke arah matahari tenggelam. Mereka mengarahkan pedati menuju senja. Sepanjang perjalanan, timbul perasaan di antara mereka berdua. Diam-diam Satya menaruh hati pada Maneka. Maneka bisa merasakan Satya jatuh hati kepadanya. Mereka singgah di sebuah kota. Lebih tepatnya reruntuhan kota, yang kini dibangun kembali oleh penduduknya. Satya ingin sesekali bermalam di penginapan, karena berhari-hari mereka tidur di atas pedati. Maneka keberatan karena uang bekal mereka menipis. Satya menenangkan Maneka. Ia bisa bekerja apa saja untuk mendapatkan uang. Saat mengisi buku tamu di sebuah penginapan, mereka berdua terkejut melihat satu nama. Itulah nama yang mereka cari selama ini. Walmiki ternyata pernah singgah di penginapan itu. Satya bertanya kepada pemilik penginapan, apakah Walmiki masih di sini? Pemilik penginapan mengatakan, Walmiki sudah pergi sejak beberapa hari lalu. Walmiki berjalan ke arah matahari tenggelam. Begitu keterangan pemilik penginapan. Pemilik penginapan mempersilakan Satya dan Maneka untuk menempati kamar yang pernah ditempati Walmiki. Sambil lalu, Satya bekerja serabutan di sana. Ia menjadi pelayan, tukang bersih, dan penyalin naskah, sampai perbekalan dirasanya cukup. Mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk mencari Walmiki. Hidup mereka terus-menerus seperti itu. Keduanya tidak menyerah untuk dapat bertemu Walmiki. Di tengah perjalanan, sebuah anak panah melesat, menancap di kerai pedati Satya. Seorang penunggang kuda melewati mereka. Ia berpesan agar meneruskan ke selatan. Penunggang kuda itu pergi dengan kecepatan tinggi.
Ia dikejar 4 orang penunggang kuda lainnya. Satya mencabut anak panah itu. Ternyata ada gulungan peta. Entah peta apa. Saat malam tiba, Satya dan Maneka dihampiri seorang lelaki asing. Lelaki itu membawa banyak senjata di tubuhnya. Ia mengingatkan Satya dan Maneka untuk tidak menyalakan api unggun. "Kami tidak punya musuh," kata Satya, "tidak ada yang perlu ditakuti." Lelaki itu bercerita, ia baru saja membunuh seseorang yang membawa peta. Peta itu menunjukkan tempat disimpannya sebuah kitab yang dipecah menjadi 5 bagian. Siapapun yang dapat menyatukan 5 kitab itu, ia mampu membangun kembali peradaban yang hancur. Namun, peta itu juga membawa kutukan. Siapapun yang membawanya akan mati. Setelah pria bersenjata itu pergi, Satya membuka peta. Ia sengaja tidak menceritakannya, karena pria itu ternyata pembunuh bayaran. Di peta terdapat 5 tanda silang. Artinya, mereka harus mencari satu persatu. 5 tanda silang itu masing-masing mengarah ke 5 puncak gunung Kendali Sada. Perlu waktu lama untuk itu. Sementara mereka masih harus mencari Walmiki. Aroma petualangan ini membuat Maneka menyala. Sedangkan Satya akan melakukan apa saja demi Maneka. Pada satu kesempatan, Maneka meminta Satya menceritakan kisah Hanuman. Satya bercerita sampai larut malam. Api unggun dinyalakan. Maneka menyimaknya hingga terlelap. Satya ikut memejamkan mata. Namun tiba-tiba saja, mendadak ada seseorang menyergap Maneka. Maneka berteriak minta tolong. Satya terbangun. Ia bermaksud menolong Maneka. Namun ada beberapa orang menghajarnya. Sebuah pukulan membuat Satya pingsan. Maneka dibekap mulutnya dan dibawa lari. Apakah Maneka akan selamat? Bagaimana Satya tanpa Maneka? Bisakah keduanya bertemu kembali? Cerita akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.